serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu obrolan khusus Kita Indonesia. Tema khusus Asta Cita Ekonomi Digital, bijak bersosmed bangga berkuliner. Baik sahabat budaya, seperti biasa kalau di hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi terkait dengan topik kita pada hari ini. Di studio sudah ada Kak Kurnia Mariatul Kifty ya, kalau tidak salah ini saya ini dulu ya. Kak Kurnia Mariatul Kifty SST MKes MM. Beliau adalah owner Mariki Coko Cawa. Langsung aja kita menyapa Kak Kurnia. Iya, assalamualaikum Kak Kurnia. Waalaikumsalam Kak Dewi. Iya, terima kasih karena sudah hadir di studio kami. Silakan Kak Kurnia memperkenalkan diri secara singkat dan ceritakan sedikit tentang Mariki Coko Cawa. Bagaimana kita melihat peran media sosial dalam perjalanan bisnis kuliner, Pak? Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Kurnia Mariatul Kifty, boleh disapa dengan sapaan Kurnia. Saat ini saya menjalankan usaha di bidang kuliner dengan brand Mariki, dengan salah satu produknya yaitu Coko Cawa. Jadi Coko Cawa ini berdiri sejak tahun 2015 dan syukur alhamdulillah hingga saat ini tersebar di beberapa supermarket, hotel, kemudian toko oleh-oleh. Mengenai tentang bagaimana sih bersosial media, jadi sosial media di sini merupakan bukan hanya sebagai tempat promosi untuk mempromosikan produk, tapi bagaimana memperkenalkan dan membranding usahanya kita supaya bisa dapat dikenal oleh masyarakat ataupun konsumennya kita. Oke, baik Kak. Nah, kalau untuk topik kita hari ini yaitu bijak bersosmed bangga berkuliner. Nah, menurut Pak ini Kak, mengapa dua hal ini yaitu penggunaan media sosial yang bijak dan kebanggaan terhadap kuliner menjadi sangat penting di era digital sekarang Kak? Ya, betul sekali, bijak bersosmed ya. Iya. Jadi zaman sekarang sangat mudah orang mendapatkan yang namanya informasi. Nah, dalam hal ini tanda kutip bahwa bagaimana kita bijak dalam menggunakan sosial media, karena jangan sampai kita hanya telan mentah-mentah informasi yang ada tanpa mengetahui faktanya. Iya. Nah, dari itu sebenarnya sosial media juga punya pengaruh yang sangat positif, apalagi di dalam dunia usaha, khususnya untuk pengembangan usahanya kita yang kita jalani. Nah, untuk bangga berkuliner, Makassar dikenal dengan identitasnya kita sebagai kota makan enak. Jadi sepatutnya kita bangga dengan usahanya kita, khususnya juga di bidang kuliner, bahwa ternyata Makassar punya loh coklat khas Sulsel seperti Coko Cawa misalnya. Dan hal itu merupakan ciri khasnya kita bahwa bela beli produk lokal, bela beli produk UMKM. Jadi seperti itu Kak Dewi. Oke, Kak, kuliner lokal kita sangat kaya nih. Bagaimana media sosial membuka peluang besar bagi produk-produk kuliner tradisional atau inovasi kuliner lokal untuk dikenal lebih luas, bahkan sampai keluar daerah, Kak? Ya, betul sekali. Dulunya ya Kak, waktu belum ada sosial media, promosi hanya dari mulut ke mulut. Betul, Kak. Sekarang 4.0, 5.0 sangat mudah untuk memasarkan produk, apalagi dengan melalui sosial media, baik itu dari Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp. Nah, hal ini peluang bagi UMKM bagaimana bisa mempromosikan produknya. Pengalaman saya ya Kak Dewi, dari sosial media yang ada, saya bisa mendapatkan agen dan reseller. Dari hashtag-hashtag yang ada, bagaimana sering memposting konten-konten ataupun postingan-postingan yang mengedukasi ataupun memberitahu konsumennya kita bahwa kita punya produk seperti ini. Jadi seperti itu Kak Dewi. Oke lah Kak. Kak, adakah gambaran awal nih apa saja jenis konten kuliner yang menurut Kakak paling menarik perhatian di media sosial? Ya, jadi kalau dari segi konten itu sebenarnya ada
berbagai macam ya Kak. Khususnya Choco Cawa ini biasanya kita memposting tentang testimoninya customer, bagaimana sih menyiapkan produk Choco Cawa hingga akhirnya dapat diterima di pasaran, mulai dari proses produksinya misalnya, penyediaan bahan bakunya, atau bisa jadi membuat konten semacam edukasi. Apa sih manfaat coklat itu? Apakah coklat baik untuk kesehatan tubuh? Jadi seperti itu. Ada banyak hal. Jadi bagaimana kreativitasnya kita selaku founder atau owner atau tim kreatif perusahaan itu sendiri untuk dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan ke customer. Oke, apa sih manfaat dari coklat? Nanti kita bahas ya Kak ya. Iya. Seperti apa? Kita dengarkan lagu dulu ya Kak ya. Oke, siap. Oke.
Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas, pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Baik, kita masih bersama di obrolan khusus pada siang hari ini, sahabat budaya. Tentunya dengan menghadirkan narasumber kita masih dengan owner Mariki Coko Cawa, Kak Kurnia. Iya, Kak Kurnia, kita lanjut lagi ya. Tadi kakak mengatakan bahwa ada manfaat dari coklat ini. Nah, kalau menurut kakak ini manfaat dari coklat itu seperti apa nih, Kak? Ya, jadi banyak orang yang nggak mau makan coklat karena takut diabetes misalnya ya. Ya, padahal bukan coklatnya, tetapi tambahannya, misalnya gulanya atau susunya. Jadi coklat itu sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi kami menggunakan dark coklat. Dark coklat ini baik untuk kesehatan jantung, otak, baik untuk kesehatan kulit dan juga sebagai antioksidan. Nah, ini yang perlu orang ataupun konsumen tahu bahwa ternyata coklat itu memiliki banyak manfaat. Jangan lihat dari sisi bahwa saya takut makan coklat karena takut gendut misalnya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi banyak hal yang memang harus kita posting ataupun sampaikan lewat pesan konten kita bahwa coklat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ya, benar sekali, luar biasa. Kak, ini sebagai pelaku bisnis kuliner yang aktif di media sosial nih, strategi seperti apa yang efektif untuk mempromosikan produk tak, khususnya cemilan seperti Mariki Coko Cawa? Apakah ada tips khusus untuk UMKM kuliner lainnya nih, Kak? Ya, jadi kalau saya sih sering-sering posting aja. Jadi di semua sosial media, baik itu di Instagram ya, di Facebook, dan tahu segmentasi pasarnya. Misalnya segmentasi pasarnya Coko Cawa lebih ke anak milenial, postingnya lebih banyak ke Instagram. Anak Gen Z, postingnya lebih banyak ke TikTok karena memang pengguna terbanyak di TikTok itu anak Gen Z. Kalau misalnya segmentasi pasar usaha saya di Facebook, segmentasi pasar usaha saya ke ibu-ibu, lebih banyak postingnya ke Facebook. Jadi seperti itu, lebih rutin, baik itu di story ataupun di postingan, buat siaran langsung sekarang ya lagi hype siaran langsung. Jadi bagaimana konsistensinya kita untuk selalu mempromosikan produk usahanya kita, karena brand ambassador terbaik adalah foundernya itu sendiri. Benar sekali. Jadi kita harus memang pandai-pandai melihat buat siapa ini sasarannya ini produk tadi. Jadi harus kalau misalnya yang remaja, yang anak muda itu kebanyakan di Instagram. Tapi tidak menutup kemungkinan juga biasa di Facebook itu anak remaja, anak-anak, bahkan ibu-ibu itu biasanya di Facebook Tonji. Iya, di Facebook juga. Iya, benar. Nah, Kak, ini selain promosi nih, bagaimana media sosial bisa digunakan untuk membangun branding dan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk kuliner? Iya, jadi terkadang customer itu tidak membeli produknya, tetapi hubungan. Jadi lebih sering kita komunikasi, lebih sering
sering bersilaturahmi, orang akan lebih nyaman. Jadi seperti itu. Jadi kalau branding itu sebenarnya identitas produknya kita. Dari segi warna saja itu sudah branding. Iya, Dari benar. segi logo atau merek itu udah branding. Jadi bagaimana sesering mungkin kita bisa memberitahu ataupun memperkenalkan produknya kita. Karena apa ya? Kalau menurut saya branding itu identitas dari produknya kita. Bagaimana kita bisa mengenal Choco Chawa dari sering memperkenalkannya, sering mempromosikannya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi kenapa harus menggunakan warna kuning sih, Kak? Ya, jadi kalau warna kuning sebenarnya di dunia branding itu memang untuk menggugah selera. Oh, Jadi iya, kalau dunia kuliner lebih sering menggunakan warna merah, kuning, dan hijau. Tips juga untuk usaha kuliner jangan menggunakan warna biru atau abu-abu karena konon katanya itu berarti basi. Jadi gitu. seperti itu. Yang pernah saya pelajari, yang pernah saya dapatkan ya, Kak Ini Dewi. jadi satu pelajaran lagi buat saya, Kak, ya. Dan tentunya untuk buat para UMKM yang baru aja merintis usahanya ya, Kak, ya. Oke, nah itu kan ada 2 produk nih, Kak. Nah itu ada, emang varian dari Choco Chawa ini memang ada 2 macam, Kak. Banyak varian Oh, banyak sebenarnya. varian. Jadi sekarang udah ada 8 varian, Kak. Di Jadi coklat original, ada coklat keju, kopi, green tea, pedas, jahe, dan sekarang inovasi terbarunya itu seaweed, rumput laut. Oke, nah ini di depan Kakak nih ada 2 varian ya, Kak, ya. Iya betul. Itu varian Jadi apa? ada original dan juga keju. Jadi dasarnya emang coklat, tetapi toppingnya aja yang bedanya. Oke. Jadi ada topping keju. Cheese. Yang keju ini. Iya, ini Oke, yang di sebelah original. original ya. Oke, ini menebar kebahagiaan. Artinya ini slogan dari Choco Chawa ya. Iya, jadi Mariki itu sebenarnya ajakan ya dalam artian Oh, Makassar, tetapi Mariki. Mariki, jadi mengajak untuk selalu menebar kebahagiaan, Masya menebar Allah. kebaikan. Iya. Oh, ya luar biasa. Ternyata udah harus memang pintar-pintar cari slogan ya, Kak, ya. Iya, tagline, Oke. slogan. Benar. Nah, Kak, di tengah kemudahan berbagi informasi di media sosial, terkadang ada berita atau ulasan yang kurang bertanggung jawab nih, Kak. Bagaimana kita bisa menjadi warga digital yang cerdas saat berinteraksi dengan konten kuliner di media sosial, Kak? Iya, jadi cek faktanya ya. Iya. Banyak sekarang viral makanannya yang direview mungkin sama food blogger. nah. Nah, ketahui dulu. Dan mungkin yang memposting itu sebaiknya memberitahu perusahaan tersebut atau Iya. ya pemilik dari usaha tersebut. Ini benar apa tidak. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah seperti yang saya sampaikan tadi, memilah dan terus cek informasinya. Dan ketahuilah bahwa UMKM itu juga butuh yang namanya perjuangan, mulai dari bagaimana memperbaiki yang namanya SOP-nya, memperbaiki yang namanya legalitasnya, packagingnya. Tetapi sebagai UMKM juga harus targetnya UMKM naik kelas ya, Kak. Iya, Jadi iya. semuanya harus dirapikan ataupun dilengkapi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ada saran tak kepada para pengguna media sosial ini, Kak, agar lebih bertanggung jawab saat mengunggah atau mengulas tentang makanan, baik itu positif maupun negatif. Bagaimana cara menyikapinya secara bijak, Kak? Iya, jadi memang dalam bersosmed itu harus lebih bijak ya, Kak. Karena apapun yang diposting di sosial media terkadang orang ada yang memilah, tetapi ada juga yang menelan mentah-mentah. Jadi bagaimana kita menggunakan sosial media, ambil sisi positifnya bahwa dengan bersosial media saya bisa memberikan dampak positif. Misalnya dari sosial media bisa menghasilkan cuan. Jadi menurut saya setiap ada sesuatu yang mungkin bernilai negatif, tolong dicek kembali karena jangan sampai tidak seperti kenyataannya. Benar, Iya. benar. Ya, seperti yang kita lihat memang sekarang, Kak, toh banyak sekali itu yang kayak apa asal-asal berkomentar netizen. Iya. Orang sudah posting mitawa tentang produknya, ada yang komen lagi kayak gimana-gimana. Kan itu membuat ada yang salah satu artis itu mengatakan bahwa jangan kepecahkan piring tak. Betul, betul sekali. Kebetulan dia dikontenkan gitu produknya, produk yang dikonsumsi gitu. Akhirnya ada yang menanggapi, salah satu artis yang punya produk tersebut bilang jangan kau memecahkan piringnya kita. Iya, Nah, betul itu sekali ya. karena sangat berdampak, Kak. Berdampak sekali Berdampak memang, Kak. sekali. Iya. Dan netizen sekarang itu kejam hampir Betul. nggak semua sih, Nggak tapi semua. terkadang ada komentar-komentar yang Iya. memang dapat menjatuhkan usaha orang lain. Betul, ya. Mudah-mudahan saja untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan program acara kita di obrolan khusus ini
bisa bijak lah untuk berkomentar, kasih ulasan yang terbaik lah kayak gimana. Kalaupun mungkin ada saran tak, mau komentar, japri mau kita di DM Kika atau apa gitu loh. Dijapri dulu baru dipublikasi. Betul, cocok Kika. Nah ini kembali ke semangat bangga berkuliner. Bagaimana media sosial bisa menjadi platform untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kuliner lokal Indonesia. Bukan hanya di kalangan produsen tapi juga konsumen, Kak. Iya. Jadi ciptakan hubungan. Jadi bagaimana kita mengajak konsumennya kita untuk ikut mempromosikan atau memperkenalkan produknya kita. Pengalaman Choco Cawa ya Kak. Jadi biasanya kita ngasih reward. Jadi siapa yang mau dapat Choco Cawa gratis, silahkan buat konten yang menarik. Konten terbaik akan kita kasih beri hadiah ataupun gift. Jadi seperti itu. Nah di sini konsumen jadi merasa oh saya dilibatkan ini, ya. Ataupun misalnya kita buat kuis di story, jawaban yang benar akan saya kasih hadiah ya. Jadi seperti itu sering melibatkan konsumennya kita di sosial media karena dari situ hubungan bisa tercipta. Oke, berarti dari Choco Cawa sendiri ini sudah mengadakan challenge seperti itu ya Kak. Challenge, betul. Wih, luar biasa. Kapan-kapan saya bikin challenge juga. Bukan challenge, maksudnya mengikuti challenge. Mengikuti challenge dari Choco Cawa. Bukan saya yang mengadakan, tapi saya ikut untuk partisipasi. Oke Kak, nah ini adakah cerita inspiratif dari Mariki Choco Cawa atau UMKM kuliner lain yang berhasil memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kebanggaan dan minat masyarakat terhadap produk lokal mereka, Kak? Ya, jadi selama menjalankan usaha kuliner ini dari memang bukan hanya Choco Cawa, ada dulu produknya kami onde-onde Ketawa juga. Kami memang sering mempromosikannya lewat sosial media. Dulunya masih ada Facebook dan Instagram, belum ada WhatsApp, tapi masih BBM-an ya Kak. Jadi kita masih sering mempromosikan. Dari situ kita mendapatkan customer bukan hanya di area Sulawesi Selatan, tetapi juga di luar Pulau Sulawesi Selatan. Dan syukur alhamdulillah dari mempromosikan produk ini di sosial media, kami juga sudah bisa memasarkan produk Choco Cawa ini di luar dari Indonesia. Jadi ada di Arab Saudi, ada di Malaysia, ada di New York. Jadi memang sih sosial media itu sangat berdampak sekali ya Kak, selama kita menggunakannya dengan baik. Betul ya, luar biasa sekali memang. Jadi harus digunakan memang sebaik mungkin ini media sosial. Jangan digunakan media sosial untuk mencari dosa, tapi bijaklah untuk menggunakan media sosial ini biar lebih bermanfaat lagi ya Kak ya. Oke, Kak ini sudah pernah mengikuti yang namanya beberapa event-event juga ya? Iya, exhibition, pameran, baik itu di Sulawesi Selatan maupun di luar Pulau Sulawesi Selatan. Nah sebelumnya tadi katakan bahwa sebelum Choco Cawa itu ada onde-onde Ketawa. Berarti setelah onde-onde Jawa langsung onde-onde Ketawa. Nah ini lanjut dengan Choco Cawa atau bersamaan? Iya, jadi onde-onde Ketawa juga sekarang masih ada, tetapi memang produk pertamanya kami ya Kak. Hingga akhirnya ada produk turunan Choco Cawa ini karena kita mau masuk pasar retail. Jadi onde-onde Ketawa kemarin itu nggak bisa bertahan lama. Hingga akhirnya kita buat Choco Cawa karena sasarannya mau masuk ke hotel, pasaran hotel, bandara, toko oleh-oleh, dan lebih tahan lama. Iya, jadi expire date-nya itu bisa 1 tahun kalau Choco Cawa ini. Keren ya. Oke, baik Kak, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu ya lagu biar kita lebih semangat lagi ya Kak ya. Sing elokmu lauri made cenge makina melek nyawamu pasalai tema pisapi eneng erisani rimulan namopa Cina papo ciri alelu
Sandra papojiku Lauria leta de urano waki melota salaita uturusi elomu lauri madecenge makina menyawamu pasalai temapisai. Usalai duae pada diaku ubakori wanua asuraku Tandra papojiku Lauria leta de urano waki melota salaika uturusi elomu lauri madecenge makina melenyawamu pasalai kemapisapi. No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa. Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis. Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek
karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini? Oke, masih dalam program acara kita obrolan khusus dengan Kak Owner, Kak Kurnia. Iya, Kak Kurnia lanjut lagi ya Kak ya. Nah ini satu kemasan itu ya Kak, ini biasa dibanderol berapa rupiah ini Kak? Jadi ini kisaran 30 ribuan. Jadi ada kemasan kecil harganya juga 15.000. Ada kemasan kecil yang harga 15.000 ya Iya. Kak. Jadi ini kemasan besarnya sekitaran 30.000 ya Kak ya. Oke. Nah itu apakah Kakak punya stand atau toko mungkin? Jadi kami itu sistemnya mitra Kak. Oh, mitra ya, Iya, Kak, ya. jadi kerjasama dengan toko-toko. Oke. Iya, perhotelan, oleh-oleh, kemudian yang mau jadi agen dan distributor juga boleh. Oke Kak, ini kan Kakak mengatakan bahwa aktif di media sosial nih. Nah ini media sosialnya apa saja nih Kak? Jadi kita ada di marketplace, ada di Instagram cokocawa.id. Kalau di Facebook itu cokocawa. Biasanya kami juga aktif di WhatsApp, di TikTok juga ada. Oke, Facebook, Instagram, TikTok, sama semua namanya, sama Cokocawa, ya? Instagram cokocawa.id. Oh, Instagram cokocawa.id. Nah kalau di kisaran apa ya nomor kontak yang bisa dihubungi nih Kak biasanya? Iya, jadi ada nomor admin, boleh menghubungi saya juga langsung. Kontak WhatsApp bisa saya share, Boleh. ya 085 242 156 773. Oke, baik Kak. Nah ini apa saja tantangan terbesar yang dihadapi UMKM kuliner dalam memanfaatkan media sosial dan bagaimana cara mengatasinya agar promosi bisa berjalan optimal Kak? Iya, betul sekali. Banyak sebenarnya tantangannya ya Kak. Terkadang ada yang kurang percaya diri misalnya untuk mempromosikan usahanya. Misalnya saya kurang percaya diri untuk bisa live. Saya kurang percaya diri untuk buat konten, suara saya kurang bagus misalnya. Kalau saya sih lakukan saja, Betul. take action. Nanti juga akan kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi seperti itu. Kemudian buat kalender postingan. Misalnya untuk pekan ini, hari ini saya mau postingnya tentang edukasi. Saya mau posting tentang bagaimana testimoni customer. Cokocawa lagi ada di event mana. Jadi seperti itu. Jadi sudah terjadwal. Iya, Jadi Kak. ini pintar-pintar untuk mengatur jadwal gitu Mengatur ya Kak? jadwal postingan. Nah, misalkan hari Senin untuk posting terkait dengan apa gitu. Nah hari Selasa itu harus posting yang kayak gitu. Iya. Jadi sudah tertata rapi gitu ya. Oke, nah adapun kalau misalkan tentang promosi, tentang produk, kalau takut dengan karena suaranya mungkin kurang bagus atau nggak tahu bicara, ya cobalah untuk hadapi dulu, percaya diri gitu ya Kak Iya, ya. percaya diri. Atau boleh ngambil tim kreatif khusus untuk benar. sosial media. Mantap lah. Oke Kak, nah kita lanjut lagi nih. Bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak masyarakat untuk tidak hanya mengonsumsi ya, tetapi juga aktif mempromosikan kuliner lokal favorit mereka secara positif di media sosial Kak? Ya, jadi mengikut sertakan masyarakat ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi yang sering digembar-gemborkan bahwa bela beli produk UMKM, bela beli produk lokal ya kan. Tapi harus mengetahui dulu misalnya Cokocawa ini filosofinya apa, visi misinya apa. Jadi saya tadi belum sempat cerita, Mariki ini sebenarnya singkatan dari nama saya Kak Dewi. Jadi Mariatul Kifti ya kan. Tetapi juga punya filosofi ajakan. Dalam artian Makassar kan ajakan Mariki. Jadi mengajak untuk sukses bersama, mengajak untuk selalu produktif, mengajak untuk menebar kebaikan, menebar kebahagiaan. Nah, produk pertamanya kami itu ada onde-onde ketawa. Nah, Cokocawa ini sebenarnya singkatan dari coklat kacang ketawa. Cawa dalam artian Bugis. Jadi memang melokal. Jadi Macawa. Jadi
cocok dengan slogan atau tagline-nya yaitu menebar kebahagiaan. Jadi walaupun mungkin Coko Cawa didapatnya di luar Pulau Sulawesi, kalau orang Bugis enggak ya, oh ini yang Macawa-Cawa kayak gitu. Nah jadi memang harus ada isi cerita dari produk tersebut. Jadi orang tertarik, oh ternyata seperti ini. Oh coklat di Sulawesi Selatan mungkin lebih bagus dibanding coklat-coklat lain. Kenapa kita harus beli produk coklat impor ya kan? Padahal kita punya produk coklat yang lebih bagus dibanding dengan, harus pede lah, harus percaya diri dengan produk sendiri. Oke lah, siap. Nah untuk pendengarnya kita di sini, baik itu pelaku UMKM kuliner maupun penikmat kuliner, ada pesan nih agar kita semua ini bisa bijak bersosmed dan selalu bangga berkuliner lokal, Kak. Ya, mari bijak bersosmed, saring dulu sebelum di-sharing, iya, betul. Kemudian bangga dengan kuliner lokal, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terus dukung produk UMKM, terus dukung produk lokal, bukan hanya membela dengan membeli, tetapi juga membantu untuk mempromosikan produk lokal. Oke, baik Kak. Ini menarik sekali perbincangan kita Kak, tapi apa boleh buat ya? Jadi kita harus tuntaskan dulu sampai di sini. Semoga obrolan yang luar biasa hari ini bisa menginspirasi pendengar kita untuk lebih bijak bersosmed dan semakin bangga dengan kekayaan kuliner kita. Dan jangan takut untuk berbisnis gitu ya Kak ya. Oke kalau gitu Kak, semoga makin laris manis, makin sukses selalu, makin jaya selalu produknya Kak ya. Dan dikenal santero dunia. Amin. Oke, baik, sukses kalau juga begitu. untuk Kak Dewi. Amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Kurnia. Assalamualaikum Kak Kurnia, sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke.